Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. 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 Sampai bersuka cita pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang ajaib, yang percaya katakan amin. Mari satu kali berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Mari bersama kita pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Biarlah kita memuji dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bersama kita satukan hati kita. Sungguh hati kami Tuhan limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup. Dan biarlah kuasa-Mu kami alami pagi hari ini Tuhan. Biarlah melalui pujian kami, melalui sembah kami Tuhan, kami mau meninggikan, memuliakan, mengagungkan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian kami pagi hari ini. Terimalah sembah kami yang terbaik pagi hari ini yang kami bawa kepadamu. Kami persembahkan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu yang kekal Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah melalui pujian kami pagi hari ini, hanya Engkau Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Bapa yang baik. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Tetap fokusmu masih tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Mari Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu pagi hari ini buat Tuhan. Mari setiap kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kami mau mengatakan Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengasihi setiap kami Tuhan. Bahkan kami melihat hari ini kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Biarlah segala pujian kami Tuhan, kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah segala lutut kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Segala lidah kami mengaku Engkaulah Yesus Tuhan kami. Engkau Allah yang hidup atas hidup kami Tuhan. Kami katakan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan biarlah hanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, Selah, indah ayat, let our King be lifted up. Oh, mari angkat kedua tanganmu, katakan, oh, Selah, indah, indah ya, let our King be lifted up. Oh, Hosanna, Hosanna.
sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Kami mempersilahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi dapat terlebih dahulu menghubungi nomor ini. Sekian informasi selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami sampaikan juga bagi jemaat Tuhan yang mau mengambil kalender. Gereja Petra menyediakan kalender untuk setiap jemaat Tuhan. Nanti setelah ibadah boleh diambil di pintu masuk atau bisa langsung ke saudara David. Yang terakhir kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir datang beribadah di tempat ini. Kami mengundang dengan kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian bisa sama-sama bergabung dalam ibadah-ibadah yang tadi sudah disampaikan dan sama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Demikian dapat kami sampaikan, mari persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Cari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
dari dalam hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari saudara kita naikkan syukur kita kepada Tuhan untuk apa yang Dia sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Bersyukur buat semua karyanya yang di luar jangkauan pikiran kita. Dia bisa dan Dia mau kerjakan itu buat kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan rahmat-Mu yang Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh ada hari ini oleh karena kasih-Mu yang besar. Ajar kami mengucap syukur senantiasa dalam segala hal yang kami hadapi. Sebab itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Karena di dalam ucapan syukur ada kekuatan yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih buat persekutuan yang indah yang Tuhan hadirkan di tengah kami. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah kami. Sedang mengurapi, bahkan sudah mengurapi kami, mengurapi ibadah kami. Dan Tuhan kami mohon ampunan-Mu jika ada sesuatu yang salah yang kami kerjakan sebelum kami datang di tempat ini. Bahkan setelah kami di tempat ini, jika ada yang salah Tuhan ampuni kami. Kami tidak mau kelihatan kudus di hadapan sesama kami, sementara di hadapan Tuhan kami begitu telanjang. Kami tidak mau kelihatan seperti orang yang baik-baik saja, tapi sebenarnya ada sesuatu yang baik, ada banyak hal yang kami sembunyikan. Dan Tuhan tahu semuanya. Mari pagi hari ini, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari jamah setiap hati kami. Sebab jika hati kami tidak benar, maka hati yang tidak benar itu seperti tanah yang berduri-duri, tanah yang seperti pinggiran jalan, tanah yang penuh dengan batu-batu. Sementara yang Tuhan inginkan adalah tanah yang seperti tanah liat, yang bisa ditaburi dengan firman Tuhan untuk menjadikan kami orang-orang yang kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Roh Kudus, kerjakan bagian-Mu. Mari ajar didik kami lewat firman-Mu hari ini. Sentuh kami dengan kebenaran-Mu. Kuatkan kami lagi, karena kami lemah dalam menghadapi masalah. Kami seringkali berpikir untuk meninggalkan bagian kami. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan sangat baik. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati, urapi firman-Mu. Roh Kudus, mari berbicara kepada kami, ajar kami. Dan bersama dengan Roh Kudus, Amba sampaikan firman-Mu. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Yang siap sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom saudara. Kurang semangat. Shalom. Ya, oke. Saya percaya kita semua tetap semangat mengiring Tuhan. Amin. Ya, walaupun banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, ada banyak tekanan yang tetap ada menghiasi hari-hari kehidupan kita. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita berhenti mengiring atau mencari Tuhan. Baik, sebagai permulaan pagi hari ini untuk menyegarkan suasana kita, mungkin ada yang merasa kedinginan pagi hari ini. Sekedar pengumuman, katanya bulan ini sampai bulan Agustus itu matahari menjauh dari bumi. Ya, dan akan menambah suasana dingin kita selain ada AC. Tapi jangan kedinginan terus. Hidup kita harus lebih hangat di hadapan Tuhan. Amin. Ya, baik. Ready man? Ya, kita kan nonton sesuatu dulu. Ya, nonton film dulu kita. Oke. Ya, saudara perhatikan ini pertandingan nih. Yes. Saya berharap saudara tidak sedang melihat konten kekerasan, ya. Saudara sedang melihat sesuatu yang bisa bernilai kepada saudara.
Iya. Bisa beri tepuk tangan dulu. Ya, saya berharap sekali lagi hari ini saudara tidak melihat satu konten kekerasan. Karena yang saudara lihat adalah orang berkelahi, orang baku tinju. Tapi apapun itu Rasul Paulus juga mengatakan kita ini ibarat seperti seorang petarung, ibarat seperti petinju yang tidak sembarang meninju atau memukul. Amin saudara. Nah dari tayangan itu saya berharap saudara melihat sesuatu yang positif. Bahwa tayangan ini mengajarkan sesuatu bagaimana kita harus berjuang di dalam Tuhan. Bahkan sekalipun kita pernah jatuh, kita pernah mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, itu bukan menjadi satu alasan untuk kita tetap lemah dan terpuruk. Yang setuju katakan amin. Tetapi mari kita jadikan pelajaran kekalahan demi kekalahan, keterpurukan demi keterpurukan untuk kita bisa bangkit dan bisa menang. Saudara bayangin tadi bahwa yang pakai celana putih itu sudah jatuh ya, jatuh. Dipukulin sedemikian rupa. Dan kemudian dia bangkit lagi, dia semangat lagi bahwa ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan saya harus menang meskipun musuh saya juga bisa menjatuhkan saya. Nah saudara kasih Tuhan, ada banyak masalah, ada banyak tekanan yang mungkin bisa menjatuhkan saudara. Maka mungkin orang-orang di sekitar saudara yang membuat saudara down, membuat saudara kehilangan semangat. Bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu yang membuat saudara bisa terjatuh. Tapi sekali firman Tuhan katakan seperti ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Amin. Nah, hari ini saudara kasih Tuhan, ya dengan kolerasi dari video tadi, ya kita bukan berarti mematok kebenaran firman Tuhan dari sebuah tayangan atau karena kita nonton TV lalu kita belajar dari situ saja, tapi kita harus belajar firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang di atas segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Ya, baik. Saya tetap akan mengkolerasikan atau menghubungkan ayat ini dengan apa yang kita nonton hari ini supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Mari kita langsung buka ayat Alkitab kita. Di dalam Yohanes 1, ya, ayat yang sering kita baca tentunya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Ya, ayat ini ayat yang cukup populer di tengah kehidupan orang percaya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, saya mau sepakat dulu dengan saudara supaya tidak ada dusta di antara kita. Saya berharap semua HP di silent. Supaya saudara jangan kelihatan baca firman Tuhan sementara main FB ya. Minta maaf ya, di silent dulu supaya tidak ada dusta di antara kita. Kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, sekali lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah. Saudara kasih Tuhan. Dari pembacaan ini ada banyak pendapat, ada banyak pemikiran yang kemudian menjadi satu kesimpulan bahwa ternyata jika kita bangun kolerasi atau keterkaitan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain, artinya begini, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan itu secara komprehensif, secara keseluruhan. Kita tidak bisa mematok ayat firman Tuhan itu di satu titik, lalu kita membuat satu pendapat tanpa memperhatikan ayat yang lain. Amin saudara? Ya. Untuk membuat sebuah keputusan, mengambil nilai dari ayat Alkitab, kita tidak bisa berfokus kepada satu ayat saja. Karena orang-orang lain pun berpikir seperti itu. Ya, mengambil satu ayat, menyimpulkan dan menyudutkan kita. Tapi cara berpikir kita sebagai orang Kristen, itu secara komprehensif. Ada perjanjian lama yang bicara tentang kejadian, bumi ini pertama diawali seperti apa dan diakhiri seperti apa. Dan semua itu dibicarakan dalam kitab Wahyu. Dan perjalanan kehidupan dimulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi itu ada kolerasi dari awal sampai akhir. Ada keterkaitan satu sama lain. Secara komprehensif semuanya saling berhubungan. Amin saudara. Karena itu beberapa orang, beberapa hamba Tuhan, bahkan saya pun sependapat. Saya tidak mengatakan ini pendapat yang salah. Karena saya punya pemikiran yang sama. Yang pertama bahwa dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, maka kita akan melakukan banyak hal.
Ya, kalau ayat ini dikolerasikan dengan ayat yang lain, misalnya seperti ini. Saudara baca coba Yohanes 14 ayat 12. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jika ayat ini dikolerasikan, dihubungkan saudara kasih Tuhan, maka muncul satu pemahaman bahwa dengan dia menerima kuasa menjadi anak Allah, ya, sebagai orang berpendapat seperti ini, bahwa kita akan kelihatan hebat seperti Yesus. Kita akan sama seperti Yesus, melakukan banyak mujizat, banyak perkara yang besar. Itu enggak salah. Tapi itu tidak akan menjadi fokus utama kita. Yesus datang bukan bertujuan untuk kita menjadikan kita superhero. Untuk menjadikan kita seperti orang yang terhebat di dunia ini. Logika berpikir seperti itu, Tuhan, itu pernah coba dikejar oleh seorang ahli sihir ketika Rasul Paulus banyak melakukan perkara. Dia melihat Rasul Paulus itu sebagai sosok yang berbeda. Ya, saya percaya itu karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Lalu dia berkata seperti ini, bisakah kamu juga berikan itu kepada saya? Ya, Rasul Paulus tidak melakukan itu, tidak mengikuti apa yang dia mau. Karena Rasul Paulus tahu, orang ini hanya ingin kelihatan menjadi orang yang hebat. Saudara kalau punya pola pikir, mau terima Yesus supaya saudara kelihatan hebat seperti Yesus, itu salah. Walaupun janji Tuhan, jika engkau percaya sama saya, ya, janji firman Tuhan, bahwa jika engkau percaya mengimani saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang saya kerjakan kamu bisa kerjakan. Sekali lagi ini pendapat bukan pendapat yang salah. Tapi saudara kasih Tuhan, mari kita akan memperoleh pemahaman yang lebih jauh, lebih bernilai daripada itu. Karena nyatanya dalam Matius 7:21, orang yang sudah bermimpi seperti itu menjadi hebat seperti Yesus, Tuhan juga katakan aku tidak kenal kamu. Ada banyak orang yang sudah bernubuat demi nama Yesus. Ada orang yang sudah membangkitkan orang mati seperti Yesus. Ada orang yang menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang yang tidak mendengar bisa mendengar, orang yang tidak bisa berbicara. Tapi Yesus katakan saya tidak mengenal kamu. Berarti itu bukan menjadi fokus utama kita. Walaupun kebenaran itu ada, saudara Tuhan. Amin. Artinya begini, mari kita pasang sebuah target yang akan menjadi top kehidupan kita. Saya dikagetkan dengan sebuah pernyataan dari seorang jemaat Palolo. Saya tahu jemaat dia cukup pintar ya. Sekarang ini saya melihat dia tidak berdaya lagi, dia udah tua. Ya, kalau saya bilang Opa Ungke, saudara tahu orang itu. Ya, Om Frey juga sempat sedikit kelabakan menghadapi pertanyaannya ketika dia bertanya, yang mengatakan bumi ini bulat itu kan cuma Columbus. Gara-gara dia mutarin laut, terus sampai ke satu titik lain dia mengatakan bumi ini bulat. Tapi kalau Alkitab tidak pernah bilang bumi ini bulat, saya tidak percaya. Nah itu jemaat Palolo itu. Akhirnya Om Frey kasih saya kesempatan. Akhirnya Om Frey bilang, ya ditemukan dalam kitab Yesaya, lihatlah Tuhan itu duduk di atas bulatan bumi. Benar ya? Yang demikian sang opa ini berdiam. Satu kali waktu dia bertanya seperti ini. Dari mana bisa ditahu bahwa Kain itu menikah dengan adiknya? Karena tidak pernah diceritakan berapa adiknya perempuan. Gak pernah diberitahu berapa lama dia jadi pengembara di bumi. Lalu dia sampai di sebelah timur Taman Eden, lalu dia menikah di situ. Saya juga bingung jawab pertanyaan itu. Akhirnya saya bilang begini, ya, Om, tidak semuanya harus dicatat. Om kalau ke Palu emang semuanya Om harus catat. Saya lewat di sini, saya lihat ini. Saya lewat sini, saya lihat ini. Tapi apa yang berkesan dalam pikiran Om, dalam hati Om, itu yang akan Om catat. Karena itu yang paling berguna buat Om. Tapi untuk yang tidak penting ngapain harus ditulis dan menjadi catatan kehidupan kita. Amin. Saya percaya pengalaman-pengalaman buruk tetap tercatat. Pengalaman-pengalaman baik tetap tercatat dalam kehidupan kita. Tapi kalau itu merugikan kita, tentu kita akan membuangnya. Yang sepakat katakan amin. Nah, demikian saudara kasih Tuhan. Ada kolerasi dari ayat ke ayat firman Tuhan. Karena secara komprehensif kita harus memandang ayat itu baru kita buat kesimpulan. Jadi tidak salah kita memandang bahwa dengan kita menerima kuasa anak Allah, kita akan bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus.
Karena memang otoritas itu, kuasa itu diberikan kemudian. Karena kita percaya. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Amin saudara. Nah itu pendapat umum yang pertama. Pendapat yang kedua. Saya punya pendapat pribadi. Kalau saudara ingat akhir bulan yang lalu saya menyampaikan kepada saudara. Saya ingat sekali. Bahwa dengan kita menjadi anak Allah. Menjadikan kita semua setara di hadapan Tuhan. Dengan kata lain bahwa dengan kita memiliki kuasa anak Allah. Tidak ada lagi level sosial. Dia menjadikan kita atau menerima kuasa anak Allah. Strata sosial itu dihancurkan. Tidak ada orang yang mengatakan karena saya begini, kamu di bawah, saya di tinggi. Dengan menerima kuasa anak Allah, kita menjadi setara dengan semuanya. Status kita sama-sama anak Allah. Amin. Sehingga tidak ada orang yang harus menganggap dirinya lebih penting, lebih baik daripada orang lain. Gambarannya seperti ini. Saudara lihat jari-jari saya? Iya. Ibu jari tidak akan pernah bisa mengatakan saya lebih baik karena saya lebih besar. Ya kan? Tapi jari manis bisa mengatakan saya dong yang lebih penting karena tidak ada cincin nikah yang ditaruh di ibu jari. Amin. Dan jari kelingking bisa bilang begini, saya dong yang lebih penting meskipun saya kecil tapi saya terbesar. Kenapa? Saya bisa korek-korek hidung. Saya bisa keluarkan kotoran dari telinga saya. Tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan semua jari-jari kita ketika ada sesuatu yang terjadi maka perasaannya sama. Amin. Kalau ibu jari saudara terluka, keempat jari saudara ikut merasakan rasa sakitnya. Amin. Itu gambaran dari sebuah kesetaraan, kebersamaan di dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih penting. Karena itu dalam hal kuasa, dalam hal karunia, semua orang harus saling memperlengkapi. Amin. Ya. Nah itu, jadi kemudian saudara Tuhan, pendapat saya juga seperti itu. Dengan kita menerima kuasa anak Allah, status sosial hancur. Kita menjadi setara di hadapan Tuhan, kita menjadi sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kemudian lebih menonjol di hadapan Tuhan, tidak ada. Karena perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita adalah perlengkapan yang sama. Dan target kita adalah beriman kepada Yesus. Tidak ada orang yang bilang, oh saya kaya, saya banyak duit, iman saya lebih besar. Tidak. Tidak. Ya, Tuhan, atau saya kurang, ya saya susah iman saya. Kita berkata seperti ini. Ketika Yesus berada di dalam bait Allah, seorang kasih Tuhan. Dan orang-orang melihat bagaimana caranya memberi. Ya ada orang kaya memberi, ada orang miskin memberi. Dan dia bertanya kepada muridnya. Siapa yang lebih besar? Para murid mengatakan yang lebih banyak memberilah. Yesus bilang tidak. Tapi janda yang memberi sedikit itulah yang lebih besar. Ya, oke. Itu pandangan yang sudah kita tahu. Itu pengertian yang kita sudah terima. Tapi saya tahu, saya terus bertanya kepada Tuhan. Tuhan hanya sebeginikah pengertian yang bisa kita peroleh dari ayat ini? Hanya sesimpel inikah yang dapat kita simpulkan dari pengertian ayat yang kita baca? Saudara tahu? Ketika saya tanya di hadapan Tuhan, saya kaget Tuhan bilang saya begini. Tuhan, kasih dong pengertian yang lain. Masa hanya sudah seperti ini? Tuhan bilang begini, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Beritahu gak ya? Ya, perhatikan. Waktu saya bertanya kepada Tuhan tentang hal ini, ternyata begini. Tuhan kasih saya pengertian. Yang pertama, bahwa dengan kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, maka kita sudah menerima kembali apa yang hilang. Perhatikan ya. Dengan kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, maka kita sudah menerima kembali apa yang hilang dari manusia oleh karena dosa. Apa itu? Gambar Allah. Jadi kalau saudara bertanya, kapan gambar Allah itu dipulihkan dalam diri kita? Itu bukan pada saat Yesus mati di kayu salib. Itu ending daripada pekerjaan Yesus di bumi ini. Tapi kapan mulai terjadi pemulihan gambar Allah dalam diri kita? Waktu kita terima Yesus. Amin. Karena Yesus tidak akan berarti apa-apa kalau tidak kita terima Dia. Pengorbanan Yesus akan sekedar namanya pengorbanan kalau kita tidak percaya kepada apa yang dikorbankan itu. Kalau hari ini saya berbuat sesuatu,
Dan itu adalah sesuatu yang besar jika saudara terima. Tapi kalau saudara tidak terima, maka apa yang saya kerjakan itu pun tidak ada makna buat saudara. Karya Yesus di kayu salib, mati di salib, darahnya tercurah, itu tujuannya adalah untuk memulihkan kembali apa yang terjadi di Taman Eden. Bahwa gambar Allah sudah rusak oleh karena dosa di Taman Eden. Tetapi gambar Allah tidak akan pernah dipulihkan kalau kita tidak mau percaya pengorbanan itu. Gambar Allah tidak akan dipulihkan kembali kalau kita tidak percaya dengan kebangkitan dan kematian Yesus di kayu salib. Oleh karena itu ayatnya sangat jelas. Barang siapa yang menerima dia, perhatikan, barang siapa yang menerima dia. Berarti kalau tidak terima, tidak terjadi kepada dirinya. Amin ya. Hanya orang yang terima, hanya orang yang percaya, yang kemudian terima sesuatu dari karya itu. Karya Yesus hanya sekedar omong kosong buat kita yang hanya sekedar baca, mengerti, tapi kita tidak berusaha untuk mempercayai. Kita tidak berusaha untuk mengimaninya. Sesuatu bisa terjadi kalau kita mempercayainya. Karena itu, kalau saudara tetap percaya iblis mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saudara, tetap bisa terjadi. Karena saudara percaya sama dia. Amin. Tapi kalau kita berusaha meninggalkan kepercayaan itu, lalu kita berbalik dengan berpikir bahwa Yesus bisa melakukan yang lebih besar daripada itu, maka hal itu yang akan terjadi di depan kita. Karena hidup kita ditentukan dengan apa yang kita percayai. Itulah artinya. Jadi apa arti, nih pengertian yang lebih dalam ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya tahu pengertian ini tidak sebatas ini saja. Memiliki kuasa anak Allah itu, menerima kuasa anak Allah itu tidak hanya sekedar supaya kami kelihatan hebat seperti Yesus. Supaya kami bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Itu bonus sudah kasih Tuhan. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Bahwa ternyata kalau kita terima Yesus, kita memperoleh kuasa anak Allah. Itu yang akan memulihkan apa yang rusak oleh karena dosa di Taman Eden. Jadi semuanya harus berkesinambungan. Karena Yesus di kayu salib, endingnya kematian dan kebangkitan. Tapi kalau nggak ada orang yang percaya dengan kematian dan kebangkitan itu, maka apa yang akan dipulihkan? Apa yang saudara ingin dipulihkan? Atau pemulihan apa yang kita rindukan dalam Tuhan? Kalau dengar, tapi nggak mau percaya itu apa? Kalau pernah membaca tapi nggak mau percaya itu apa? Itulah sebabnya dengan tegas ayat ini berkata, tetapi semua orang yang menerimanya. Karya Yesus itu berlaku buat orang yang menerimanya. Bukan buat orang yang beribadah seperti kita hari ini. Saudara bisa hadir di sini, tapi kalau saudara nggak menerima ini, maka apa yang saudara tahu itu akan sekedar menjadi pengetahuan yang sia-sia. Tapi bagaimana caranya supaya karya yang kita tahu, pekerjaan Yesus yang kita tahu ini menjadi tidak sia-sia dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar mempercayai itu. Kita harus belajar menerimanya. Karena kata kunci dari ayat ini adalah, tetapi semua orang yang apa? Menerimanya. Jadi nanti baru terima Yesus, nanti kalau kita sudah percaya kepada Yesus, barulah kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini berbicara status di dalam Tuhan. Ini berbicara tentang sebuah hubungan, saudara kasih Tuhan. Kalau kemudian ada pendapat kita akan menjadi sama seperti Yesus melakukan perkara-perkara besar, makanya lebih besar daripada itu adalah reaksi dari sebuah perjalanan iman. Karena kita percaya kepada Dia. Itu adalah efek yang ditimbulkan karena kita sudah mempercayai Dia. Tapi yang penting, top up dari semua apa yang kita mengerti adalah beriman dan percaya. Maka apa yang dimaksud dari perbuatan itu, karya itu akan terrealisasi dalam kehidupan kita. Itu yang akan menjadi nyata. Toh banyak orang tahu kan, Yesus mati di kayu salib. Cerita ini bukan cerita yang biasa, ini cerita yang sudah mendunia. Bahkan dibolak-balik pun banyak ceritanya. Tuduhan-tuduhan pun banyak. Yesus nggak mati, diganti sama yang serupa dengan Dia. Masa Allah mati? Macam-macam pertanyaan-pertanyaan, macam-macam cerita yang muncul. Dan itu adalah
efek dari ketidakpercayaan. Amin. Dan itu punya bagian tersendiri. Tapi buat kita nih ya, kita yang sudah percaya, kita yang menerima Dia, yang terbaik yang Tuhan perlakukan kepada kita adalah kita memiliki kuasa anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Itu jauh lebih penting daripada kita berpikir kita terima Dia, kita akan sama seperti Yesus. Punya power, punya kekuatan, punya kuasa untuk melakukan perkara besar. Sekali lagi, apa Yesus lakukan? Kalau kau percaya, kau melakukan perkara-perkara besar, itu bonus perjalanan iman kekristenan kita. Banyak orang yang gak bisa buat mujizat kok. Banyak orang yang bisa kerjakan mujizat. Tapi ngerjain mujizat bukan berarti kita udah sampai udah target yang Tuhan inginkan. Karena sekali lagi Matius 7:21, banyak orang yang sudah berkarya. Penubuat, melakukan mujizat. Katanya demi Allah, demi Tuhan. But Jesus says, I never know you. Saya tidak pernah kenal kamu. Mau yang seperti ini bisa. Tapi ternyata yang lebih penting dari semua yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah supaya kita memperoleh kembali apa yang hilang itu. Kita mendapat kembali apa yang hilang sih? Saudara tahu tujuan Yesus mati di kayu salib itu mengembalikan apa yang hilang. Nah, kehilangan kita yang pertama adalah gambar Allah. Supaya apa? Dengan pulihnya gambar Allah dari kita, saya kasih tayangan kayak tadi itu supaya saudara tahu bagaimana kembali berjuang. Kenapa? Dengan kematian Yesus di kayu salib itu menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau kita punya pola pikir seperti ini, maka tidak akan ada orang yang kalah lagi di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi orang yang akan menyerah dengan masalah. Tidak ada lagi orang yang akan tunduk dengan persoalan. Karena dia tahu. Allah, dirinya yang segambar dengan Allah. Itu menjadikan sama dirinya seperti Adam ketika dia di Taman Eden. Penerima otoritas, memiliki kuasa untuk memerintah. Itu yang Tuhan ingin kembalikan. Dan sekali yang pertama saya katakan bahwa manifestasi Yesus di kayu salib itu hanya bisa berefek dalam kehidupan kita kalau kita mau terima itu dan mempercayainya. Itu yang kemudian menjadikan kita anak-anak Allah. Tidak semuanya orang akan disebut anak-anak Allah, diberi kuasa menjadi anak Allah. Hanya orang yang terima Dia kok. Itu kata kuncinya. Jadi bersyukur kalau saudara hadir hari ini, kita diteguhkan kembali sebuah kebenaran. Kalau saudara sudah percaya Yesus Tuhan, Dia menebus saudara, saudara yakinlah gambar Allah itu dipulihkan. Ya, entah bagaimana caranya saudara tahu memang gambar Allah itu dipulihkan atau tidak. Nanti kita tanya Tuhan lagi. Semoga Dia nggak bilang kamu bertanya-tanya. Ya, saudara Tuhan, itu yang pertama. Pengertian yang buat saya lebih baik dari sebuah pengertian yang selama ini kita punya adalah kedua adalah dengan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, maka kita kembali memiliki keterhubungan dengan Tuhan yang membuat kita berpikir bahwa memiliki Allah itu jauh lebih penting dari semuanya. Ini yang kedua. Arti dari kata kita menerima kuasa anak Allah, untuk menjadi anak-anak Allah adalah mengembalikan atau menerima kembali keterkaitan kita dengan Tuhan. Keterhubungan kita dengan Tuhan. Saya mempelajari kehidupan beberapa tokoh Alkitab, nanti kita akan pelajari ini saudara Tuhan. Bahwa ternyata orang-orang ini meskipun dalam kehidupan perjanjian lama, belum di kehidupan perjanjian baru, ada sih satu tokoh yang saya temukan. Ya saya yakin semuanya tokoh-tokoh dalam perjanjian baru itu memiliki cara berpikir yang sama. Tapi yang sempat mengungkapkan perasaannya itu hanya ada, saya baru temukan satu. Rasul Paulus. Ya sebelumnya kita belajar di tokoh perjanjian lama. Kita buka ayat ini. Keluaran 33 ayat 15.
Ini ungkapan hati Musa. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara tahu maksud ayat ini? Ayat ini memiliki pengertian seperti ini. Musa tidak akan pernah melakukan apa-apa. Musa tidak akan pernah melakukan sesuatu kalau dia tidak yakin Allah ada di pihaknya. Kalau dia tidak yakin Allah itu bersama dia. Artinya begini saudara kasih Tuhan. Musa punya pola pikir seperti ini. Memiliki Allah itu jauh lebih penting, jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga dari semua yang dia peroleh ketika dia percaya kepada Tuhan. Termasuk perjanjian. Termasuk semua mujizat yang pernah dia kerjakan. Menjungkir balikan Mesir. Termasuk dia membelah laut. Dia tidak pernah berkata itu jauh lebih besar. Tetapi ungkapan Musa adalah lebih berharga saya punya Tuhan daripada punya semuanya itu. Karena itu pengalaman dia bertemu dengan Tuhan di semak belukar. Itu menjadi titik balik dalam kehidupannya. Bahwa ternyata kita harus memiliki Allah. Allah lah yang membawa kita terbang tinggi. Allah lah kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Keterkaitan kita dengan Allah, keterhubungan kita dengan Allah itu lebih penting dari semuanya. Tapi kadang-kadang saudara ya, kita ingin mengejar sesuatu tanpa kita mempertimbangkan bahwa semua itu tidak akan pernah jadi kalau kita tidak punya keterkaitan dengan Tuhan. Musa belah laut. Musa jungkir balikan Mesir. Dengan mempermalukan sebuah roh-roh yang berkuasa di Mesir. Itu karena apa? Ada keterkaitan Musa dengan Tuhan. Jadi sebelum segala sesuatunya kita kerjakan, yang penting, yang terutama yang kita periksa dalam kehidupan kita, masihkah ada relasi kita dengan Tuhan? Masih adakah keterkaitan kita dengan Tuhan? Dan saya mau katakan kepada saudara, yang ingin Tuhan lakukan setelah kita terima Dia sebagai Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang dikembalikan adalah kita kembali terhubung dengan Tuhan. Kita terkait dengan Tuhan. Dan itu jauh lebih baik, jauh lebih penting dari semua yang dapat kita peroleh ketika kita percaya. Musa tidak pernah menganggap dia belah lautan, dia jungkir balikan Mesir itu jauh lebih penting daripada pengenalan dengan Allah. Dia menempatkan pengenalan atau keterkaitan dengan Allah itu di atas segala sesuatunya yang sudah dia kerjakan. Saya tidak tahu hari-hari ini apa yang kita banggakan. Tapi buat saya seperti ini. Punya Yesus dalam hidup saya. Itu jauh lebih cukup. Amin saudara. Memiliki juru selamat Tuhan Yesus. Itu jauh lebih daripada apapun. Karena Yesus bisa menyediakan segala sesuatunya. Tapi dengar ya. Jangan setarakan Yesus dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Jangan bandingkan Yesus dengan apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Memiliki Yesus itu jauh lebih berharga daripada semua yang bisa Dia berikan kepada kita. Kita tidak bisa berbangga saudara kasih Tuhan karena ada pencapaian-pencapaian hari ini. Itu hanya akan membuat persaingan. Kita bisa bersaksi kehebatan kita melayani Tuhan. Kita bisa memperlihatkan prestasi-prestasi kita mengiringi Tuhan. Bisa semuanya. Dan sekali lagi, itu hanya akan membuat kita berada dalam sebuah persaingan pada akhirnya. Saya lihat saudara ya. Saya belajar dari anak saya yang saya mata wayang. Puji Tuhan dia diberi karunia untuk bisa main musik. Jadi Tuhan kasih dia kemampuan secara otodidak. Habis didoakan sama Simpson Dabas di tempat ini. Dan Simpson Dabas melihat ada malaikat yang bermain musik di sampingnya. Ada main drum, ada main keyboard, ada main gitar. Jadi Simpson Dabas cuma gini. Main gini gitu. Sambil dia ketawa depan anak saya. Simpson Dabas bilang, kamu akan jadi pemain musik. Tidak lama dari situ,
secara otodidak dia bisa main musik. Dan saya tahu dia ajar temannya di dalam gereja main gitar. Nah ini yang dia ajar ini rupanya dia lebih banyak belajar daripada dia. Satu kali waktu saya bilang begini, itu Ariel itu loh. Ariel namanya. Kayaknya sudah lebih baik dia main musik daripada kau. Saudara tahu dia marah. Bapak tidak tahu saya ngajar itu. Dia itu tidak tahu apa-apa, saya ngajar. Iya kok yang ngajar. Boleh kita adu kepintaran. Sampai dia nantangin, panggil dia kita adu kepintaran. Dia langsung seperti itu. Saya bilang karena pola pikirnya masih kanak-kanak ya begitu. Nah seringkali pola pikir kita kayak anak-anak. Kita pikir bahwa pencapaian-pencapaian kita dalam Tuhan itu wajib untuk kita banggakan. Tidak. Yang wajib kita banggakan adalah kalau Yesus dan keterkaitan kita dengan Yesus itu tetap ada dalam kehidupan kita. Saudara tahu masalah terbesar kita sebenarnya apa sih? Manusia. Pernah nggak saudara bayangkan masalah paling serius kita di dunia itu apa? Saudara tahu apa? Masalah paling serius kita manusia adalah kalau kita nggak punya Tuhan. Amin. Masalah yang paling besar dalam kehidupan kita itu kalau kita nggak percaya Tuhan. Tidak memiliki Tuhan. Kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak memiliki keterkaitan dengan Tuhan. Itulah sebabnya hal yang pertama nih saudara. Dengan menerima Yesus tadi kita kembali kepada keserupaan dengan Allah. Yang kedua kita kembali kepada keterkaitan dengan Allah. Keterhubungan dengan Allah itu jauh lebih penting dari semuanya. Dan Musa mengatakan jangan. Ya apa tadi yang dikatakan? Tolong kembali. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan. Jika kau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya Musa sedang berkata, jika engkau memutuskan keterkaitan ini, ya keterhubungan ini, kalau saya tidak punya keterkaitan dengan Tuhan dalam apa yang saya kerjakan, lebih baik jangan. Karena itu yakinkan dalam setiap aspek kehidupan saudara, yakinkan diri saudara bahwa dalam semua keputusan yang saudara ambil, itu akibat, itu karena kita punya keterkaitan dengan Tuhan. Dan Tuhan terlibat di dalam semuanya itu. Amin. Itu contoh yang pertama. Yang kedua. Mazmur 51 ayat 9 sampai 15. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Terus, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbauhilah batinku dengan roh yang teguh. Terus, janganlah membuang aku daripadamu. Perhatikan kata-kata ini. Janganlah membuang aku daripadamu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bahkan Daud, saudara kasih Tuhan, ini masih cerita perjanjian lama. Roh Tuhan sudah diberikan kepada beberapa orang. Roh Tuhan itu yang membuat kita terhubung dengan Tuhan. Perhatikan saudara Tuhan ya. Dalam perjanjian lama, orang bisa terhubung kepada Tuhan. Itu sama dengan perjanjian baru. Harus ada roh Tuhan. Ya, roh Tuhannya yang membuat kita menjadi relasi Tuhan. Roh Tuhanlah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan ternyata di perjanjian lama juga seperti itu. Daud sampai berkata ketika dia berbuat dosa, maka Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan kesalahannya. Memberitahu dosanya. Dan setelah dia tahu, karena sebelumnya dia berkata seperti ini. Untuk kesalahan yang seperti ini, orang itu harus mati. Ternyata Tuhan datang menegur dia dan Tuhan mengatakan, kamu orangnya. Ketika dia tahu itu, Daud sadar bahwa efek atau hasil dari dosa yang dia buat itu, maka akan terjadi putusnya hubungan dengan Tuhan, maka dia akan lepas dari Tuhan. Karena itu dia datang meratap di hadapan Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku.
Saya tidak tahu saudara mengerti tidak kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita. Saya tidak tahu saudara mengerti tidak Roh Kudus itu sebagai jalan untuk kita terkait dengan Tuhan selama kita masih di bumi ini. Untuk itulah Roh Kudus, Yesus berkata seperti ini, aku akan memberikan rohku dan rohku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Maksud Roh Kudus menyertai sampai kesudahan zaman itu saya tidak tahu apa saudara mengerti atau tidak. Itu bertujuan saudara kasih Tuhan. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman, Roh Kudus menyertai kita sampai kesudahan zaman, supaya sepanjang sampai kesudahan zaman itu kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita tetap punya keterkaitan dengan Tuhan. Karena selama di bumi ini saudara kasih Tuhan, lewat baptisan di sungai Yordan, Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa ketika Yesus dibaptis, ada merpati yang turun di atasnya. Itu meneguhkan bahwa apa? Keterkaitan dia dengan Bapa di surga itu karena Roh Kudus hadir dalam Yesus. Jadi yang kedua ini sangat penting buat kita. Keterhubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Itulah sebabnya Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Dan itulah alasan kenapa Daud berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Kita bandingkan dengan kehidupan Saul. Ketika dia disuruh mengaku salah oleh karena berbuat salah, dia tidak mengakui kesalahannya. Karena itu efek selanjutnya adalah Roh Allah meninggalkan Saul. Apa yang terjadi setelah itu? Kesalahan demi kesalahan terus terjadi dalam kehidupan Saul. Bahkan tidak pernah mengerti rencana Allah lagi. Kenapa? Sudah kehilangan keterkaitan dengan Tuhan. Kenapa? Sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Sudah terputus dengan Allah. Dan Tuhan tidak akan mau seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk setiap orang yang percaya kepadanya, Roh Kudus harus diberikan kepada orang yang percaya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan membantu kita untuk tetap terkait, untuk tetap terhubung di hadapan Tuhan. Sampai segala sesuatunya kita akhiri, sampai segala sesuatunya berhenti dalam hidup kita. Jadi itu makna. Itu arti penting daripada kita menerima kuasa anak Allah. Karena dengan kita menerima kuasa untuk menjadi anak Allah, keterkaitan kita dengan Tuhan terbangun kembali. Bukan hanya pada saat Yesus di kayu salib, mati dan bangkit dari kuburan. Tapi pada saat kita menerima. Ada satu lagi ungkapan dari seorang hamba Tuhan. Ya, tadi saya sudah ngomong ini, Rasul Paulus. Mari kita buka ayat ini. Filipi 3 ayat 10 mulai. Ini ungkapan perasaan Rasul Paulus setelah dia terima Yesus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Ungkapan Rasul Paulus adalah keinginannya untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Baik di dalam kematian dan kebangkitan. Memperoleh bagian dalam kematian dan kebangkitan itu kemudian membangkitkan satu suasana keserupaan. Kalau keserupaan atau gambar Allah sudah dipulihkan, maka keterkaitan satu sama lain antara Rasul Paulus dengan Tuhan itu pasti pulih. Orang yang memiliki gambar Allah yang sudah dipulihkan, otomatis hubungannya dengan Allah, keterkaitannya dengan Allah juga dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Dan saudara, seperti itulah bagian yang kita harus terima. Dengan kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, kita menerima kuasa anak Allah. Oke, ayat terakhir yang saya sampaikan kepada saudara. Maliaki 3 ayat 17-18. Karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini, mari kita buka ayat ini. Maliaki 3 ayat 17 sampai 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia.
Jadi setelah kita mengungkapkan perasaan hati kita kepada Tuhan, Tuhan juga punya perasaan yang sama kepada kita. Saudara perhatikan ya. Jadi ketika kita menerima Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Maka gambar Allah dipulihkan dalam diri kita. Dan keterkaitan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Maka perasaan kita sama dengan Tuhan. Cinta kita terbalas dengan Tuhan. Perkataan cinta Tuhan itu seperti ini. Mereka, tolong jangan dulu ya. Mereka siapa? Kita orang yang terima dia. Akan menjadi milik kesayanganku. Kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Saudara rindu itu terjadi, amin. Saudara mau menjadi milik kesayangan Tuhan? Bersyukurlah karena saudara sudah terima dia. Gambarnya di dalam diri kita sudah dipulihkan. Keterkaitan kita dengan dia dipulihkan. Maka kita menjadi milik kesayangan dia. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anak-anaknya yang melayani dia. Kita akan menjadi sama seperti anak-anak terhadap bapaknya. Kita mengasihi bapak kita karena kita punya gambar bapak dalam diri kita. Kita adalah anak bapak kita. Kita mengasihi dan melayani bapak kita karena kita punya keterkaitan satu sama lain. Dan seperti bapak di dunia ini akan berbalas kasih, berbalas cinta. Bapak kita yang di surga pun melakukan yang sama. Aku akan menyayangi mereka. Aku akan mengasihi mereka seperti milikku sendiri. Baik. Sudah diberkati Tuhan, amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Mari semua kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat gambar diri yang sudah Kau pulihkan dalam diri kami karena kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih karena terbangunnya kembali relasi, keterhubungan, keterkaitan dengan Tuhan. Oleh karena kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari nyanyikan sama-sama pujian ini. Aku dapat pergi. Yes Tuhan. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia Dan berharga. dan berharga. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
jemaat saja nyanyikan pujian dari awal, katakan sama-sama. Mari nyatakan iman saudara, isi hatimu dengan senang hati. Dan Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan. Engkau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami dan cinta kami di hadapan seluruh pengabdian. Tak bisa kami membalas kesetiaan-Mu. Kau sungguh mulia dan berharga Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di hadapan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami menyambut, berkati kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua juga dengan darah-Mu Tuhan. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Dapat hidup kekal bersama-sama Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya undang dengan hormat para pelayan Pertemuan Kudus untuk tampil ke depan. Sungguh besar setiamu,
nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa Amin. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Saudara cepat bangkit berdiri. Tiada kata yang bisa Amin. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat di atas kepala kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita.
Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau tinggikan, mau muliakan Engkau sampai selama-lamanya. Inilah kerinduan kami, kerinduan Sinan Jemaat-Mu. Berkati seluruh Sinan Jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerja usaha Sinan Jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Tempatkan Sinan Jemaat-Mu di tanah Goshen Tuhan. Kami tahu secara manusia kami tidak mampu. Tetapi Engkau yang berkarya. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang mengangkat kami. Engkau yang memegang tangan kami. Sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Terima kasih. Sebentar lagi Sinan Jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kau sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.